terkait dengan banyaknya praktisi hukum yang membela Nopi dalam kasus donasi Agus? Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawannya adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan. Itu kan orang gila yang kayak gitu ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya, tolonglah lawyer-lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras? Ya. Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini, yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta, yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah, dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat? Di opname, tinggal masalah biaya kan. Kalau makin hemat, kan tidak ada masalah. Lo pikir kayak operasi usus buntu atau sunat, pergi jam 2 jam langsung? Tidak, itu kan butuh waktu dan jadwal. Karena orang yang buta atau matanya rusak di Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang, pasti banyak gitu. Dan butuh penyembuhan, infeksi dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini jangan digiring gini. Kalau saya melihat lawan kita ini menggunakan cara-cara, dia bangga. Yang dipamer itu adalah postingan-postingan buzzer yang melawan kita. Padahal itu ada postingan kuncian, postingan yang dimana dibuat, direkayasa mereka gitu. Dan kedua, anehnya gitu, kenapa dia getol banget sih mempertahankan 1,3 miliar? Tinggal terbuka aja tentang yayasannya itu, apa legalitasnya, apa dasarnya, apa perjanjiannya gitu. Saya lihat Denny Sumargo, saya dapat informasi bahwa yayasan tersebut tidak boleh membuka donasi. Makanya dia tidak membuat donasi sendiri secara terang-terangan. Ketika ditawari oleh Denny Sumargo, dia senang dong. Bukan gue yang minta, kan Denny yang minta. Tapi Denny juga menawarkan, minta nomor rekeningnya Agus. Tidak salah juga kan. Nah, ada kalimat bantulah seikhlasnya. Nah, jadi jangan digerakkan donasi menarik uang kembali. Ini namanya justru para donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian minta tarikan, itu akan saya laporin nanti gitu. Ada pasalnya? Ya, mereka mencemarkan nama baik. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu Agus siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Nopi 1,3 miliar, 1,3 miliar, ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu. Nah, dan kalian harus ketahui bahwa ini dibuat seperti ini. Sepintar apapun si Nopi ya, mau membuat konferensi pers dengan wajah begini kemudian begitu, enggak akan. Gue akan uraikan bahwa sebenarnya ini adalah masalah sepele yang dimana bantuan sosial yang sifatnya bukan bencana alam tapi mata. Kalau mau dituntut dari awal, Nopi tahu bahwa matanya Agus nggak bisa diperbaikin lagi. Nopi udah bilang ya, kalau donasi itu ya bisa digunakan untuk membeli rumah ataupun rumah kontrakan yang bisa menghidupnya, karena kehidupan dia udah nggak dapat bekerja dari apa-apa. Nggak bisa ditulang punggung lagi ya. Kalau dapat uang 1,3 miliar, 1,5 miliar, ya di samping menggunakan untuk obat-obatnya bisa digunakan untuk dia membuka usaha. Nggak ada bawa uang itu buat Agus dan seluruh orang buta. Nggak ada uang itu kalau nggak habis dikembalikan dinas sosial, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir waras, uang itu buat Agus. Nggak tega kita ngelihat uang buat Agus kemudian diambil dikuasai oleh Nopi dan yayasannya. Nah itu aja. Dan kalian ini kan kelihatan, lu mau jadi donasi, jangan jadi pengacaranya Nopi. Kalau si siapa namanya itu yang katanya ngaku lawyer dan ngaku donasi, donatur, ya dia merasa bahwa dia keberatan minta kembali. Habis dia minta kembali uang, dia bilang kami akan mengobati Agus sampai sembuh. Itu kan kepribadian dan pernyataan ganda yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang mengaku pengacara. Ya dia juga nggak bilang ini mau berapa.
Kalau dana saya nyumbang ke rekening Agus itu 1 juta rupiah. Dan saya ikhlas, coba berani ngambil, tarik ke dinas sosial. Tak gugat nanti sekalian dinas sosial, dinas apapun, ya. Karena Agus berobat pakai apa? Pakai BPJS. Pakai BPJS. Iya, pakai BPJS. Saya nggak tahu ya tindakan karena saya kan baru menangani dia. Hari ini saya belum dapat hasil laporannya. Masih ada nggak Bang setelah dipindahkan ke rekening yayasan, masih ada nggak yang masuk Ya, ke rekening Agus? saya menyarankan teman-teman saya sumbang aja, karena uang kan sudah di Novi. Jadi teman-teman semua, uang itu dari Novi. Yang Agus marahkan itu adalah posting negatif yang dia provokasi, tiba-tiba diputar lagi di laman media sosialnya dia, di Instagramnya dia, gitu. Dan memang kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada. Ancaman dengan membuat takut akan melaporkan ke Dinsos, akan itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Nanti dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan, nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya. Nah terus Denny bilang, kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Novi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Hanya ingin membuat media, membuat sensasi seolah-olah seperti itu. Makanya kita nggak perlu lagi klarifikasi ke Denny Sumargo. Tugasnya Denny Sumargo udah selesai. Denny tidak perlu klarifikasi nggak perlu, ya kan? Besok kalau dia mau podcast, habis itu kita bilang nggak jadi lagi, seenaknya aja, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nah, itu kan dia sendiri yang mulai seperti itu. Tapi masih banyak dukungan juga Bang netizen untuk Novi setelah respon kemarin. Netizen belum mengerti. Hanya dibuat seolah-olah bahwa Novi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhad Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biarin aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen. Lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak lah itu kalau. Nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas saja berdosa mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Itu kan namanya sumbangan loh. Ini udah ikhlas, minta balik, terus memfitnah orang lebih berdosa lagi. Bang, ini nggak sampai ada titik temu, gimana sih Bang sampai akhirnya? Ya karena dia merasa terlalu pintar. Dia maunya apa itu Bang? Nggak tahu. Waktu abang sebelum memegang. Kita nggak mau apa-apa juga. Sekarang jangan tanya maunya dia apa, tanya sama dia. Lu udah pegang uangnya orang, terus lu expose semua konvensi pers, membuat seolah-olah Agus ini penjahat apa? Emang nggak bisa lu baikin ya? Jangan hujat Agus orang baik, orang sakit, kita obati. Nggak bisa ngomong baik-baik begitu. Ya, sekarang kalau dia membuktikan Shopee nanti kita kan Shopee akan dilaporkan. Dia menuduh uang Agus digunakan untuk membelanja Shopee kan? Kita lihat apakah benar uangnya Agus itu digunakan untuk membayar Shopee. Kalau tidak, kalau itu digunakan uang pribadi hanya menggunakan rekening yang pernah keluar itu. Terus saya bilang, kalau uangnya 1,3 miliar semua di Novi, terus uangnya mana yang mau dipakai gitu. Kalau masalah ada kepake untuk berobat ya wajar-wajar saja gitu. Gak ada masalah. Cuman harusnya uangnya Agus kenapa bisa di Novi, di yayasannya kan gitu. Kondisi Agus gimana Bang saat ini? Kondisinya Agus? Ya hancur. Karena psikis kan. Bahkan mereka mau bunuh diri suami istri. Mentalnya terganggu gitu. Nah terus kalian nggak bisa melihat bahwa Agus rusak gara-gara Novi. Sedangkan Agus mengatakan begitu. Ya kan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia merasa sakit hati, nangis. Di Uya-Kuya juga dia menangis kok. Dia teriak-teriakin Novi kok. Terus apa yang kalian bela Novi gara-gara Novi? Ya kalau Novi orang baik, ya udah biarin aja uang itu ke mana? Gak usah lagi diawasi, lagi diminta berapa hari ini beli cabai, beli tomat, beli terasi, beli garam, beli udang, dilaporin sama dia, betul gak? Ya kan?
Emang dia malaikat pencabut pencatat kebaikan dan keburukan? Kan tidak ada gitu. Dia tinggal mana aturannya bahwa akan terjadi harus begitu? Tidak ada aturannya. Buktinya ketika dia kasih awal dari yayasan dia 23 juta gak ada gitu-gitu amat kok. Kenapa giliran Agus dapat uang dan hanya tersinggung dengan istrinya Agus dia marah gitu. Bang, sesama pengacara sudah komunikasi belum, Bang? Aduh, ini pengacara mereka ini mau berantem aja kerjanya, mau ribut-ribut aja gitu. Katanya kalau ribut lawan Farhat top gitu kan. Pokoknya siapa yang lawan orang buta, melawan pembela kaum lemah, ya. Kalau nggak kalah buta, udah itu aja. Masuk neraka. Kalau nggak kalah masuk neraka. Ya kan dia ngelawan orang buta. Orang buta ini kan harus disayangi, dikasihani. Kalau mereka mungkin nih Bang, seandainya pihak pengacara menawarkan perdamaian, nah apa mungkin akan punya planning apa? Pastilah. Kembaliin aja uang Agus. Klarifikasi nama baiknya. Ya udah lu tinggal cari lagi orang buta yang lu bisa jual kemana-mana, yang bawa. Kan ada tuh yang baru tuh. Ya kan, supaya cari uang masuk ke rekening lu, cari lagi. Kan dia bilang kalau 3 hari dibuka, sisanya buat dana operasi orang gila. Nah ternyata kan begitu caranya kan, itu kan rekam jejaknya ada. Nopi masih menunggu untuk Agus melakukan pengobatan. Ngapain? Lu udah burukin orang, terus saya baik nunggu Agus, nggak mungkin lah. Tidak pernah sekalipun Novi itu pergi ngurus. Dia dulu dijanji uang akan diambil, nanti akan diurus, tidak ada. Ya kan? Ibaratnya dia merasa uangnya dimalingin, ibaratnya kan dirampas, makanya dilaporin nih, diperas. Pasangan itu kan pemerasan. Tiba-tiba datang minta dong duit yang lu ambil kemarin untuk berobat, nggak mungkin. Orangnya udah ngambil uang yang 1,3 miliar supaya kelihatan media, nanti kami akan mengobati sampai sembuh. Ya Allah, astagfirullah. Terus apa yang terjadi? Langsung sembuh Agus. Langsung terbawa ke rumah sakit Agus. Ya nggak ada. Nah disitulah saya mengajak netizen ini pinter dikit gitu. Jangan terpengaruh lah. Gitu. Dan emang pengacara yang dikenal siapa sih? Emang dibayar pengacaranya itu? Saya nggak pernah lihat wajah-wajah pengacaranya mereka itu di situ. Kerja ngejek-ngejek gitu. Jangan, kita kan nggak ngejek-ngejek pengacara mereka. Kita kan hanya minta terus mengulas pasal gitu. Berarti ngejek. Tahu nggak waktu kita laporkan itu? Itu kan harus dengan somasi. Somasinya ada. Ternyata KTP-nya itu alamatnya fiktif. Alamat orang lain. Orangnya udah ngaku sama kita. Nah KTP-nya ketua yayasan ini ada 2 yang kita temukan. Pertama KTP dengan kelahiran tahun 91. Kemudian KTP itu naik perubahan KTP tahun 94. KTP Novi dengan Iya, ya. Jadi kita berdasarkan KTP. Mungkin ternyata rumah KTP itu sudah dijual. Makanya kalau jadi yayasan itu harus yayasan yang terbuka, jelas kantornya di mana. Jangan yayasan fiktif, yayasan aplikasi. Berarti sudah dicek ya, Bang? Sudah, suratnya udah ada, bukti kirim suratnya udah ada gitu. Ya terus hadapi wartawan. Hadapi ngomong. Selama ini kan kalian yang pergi posting, live, itu kan dia. Ya sekarang giliran Farhat Abbas nongol, kok diam-diam, kok sembunyi gitu. Sembunyikan kesedihan. Selama ini kan kita anggap kalian menjual kesedihannya Agus. Tiba-tiba Agus sudah dapat uang, mungkin karena dia nggak bisa mengumpulkan dana, dia cari dengan cara-cara merongrong Agus. Masuklah dana ini gitu. Sekarang sah tidak uangnya Agus harus berpindah ke Nopi? Tahu nggak cara membela dia? Diserahkan sukarela. Mana ada orang mau menyerahkan uang sukarela kalau nggak dipermalukan dengan harga diri? Udah, jangan sok-sok pintar begitulah. Mungkin daripada ribut kasih aja lah. Ya daripada ribut digituin, nanti kita buktikan gitu. Tapi melihat air mata Novi kemarin kan respon mau nangis bisa. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar? Ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Kenapa? Dia kan orang normal, orang segar. Kalau Agus orang sakit, orang buta. Kalau orang sudah membuat orang buta itu sakit, ya orang jahat.
Orang buta itu alergi kalau keluar air mata, sedih. Karena bisa infeksi matanya, bisa tambah buta. Ini dia bikin orang sedih, dibikin orang intimidasi. Terus dia bilang, saya baik-baik, yang menghina itu netizen. Terus hinaan itu diposting ke akunnya dia. Apa itu baik? Bang, tapi juga katanya nggak mau melapor balik Agus, Bang. Agus mau dilaporin apa? Ya kan, terus kita ambil orang punya uang, terus kita laporin dia. Ya nggak bisa. Nggak ada celah untuk melaporkan Agus. Dia nggak noel pantatnya Novi. Dia nggak menghina, nggak memfitnah. Dia hanya berbicara apa adanya. Kemarin abang kan berstatement kalau tidak salah polisi segera menahan Novi. Bisa dijelasin nggak sih? Kita minta supaya prosesnya ini kan orang buta. Kalau kita nunggu, kita antri tunggu panggilan, jemput bola lah pihak kepolisian. Karena ada orang yang butuh biaya pengobatan, uangnya diambil orang gitu. Itu saja. Kalau uangnya masih ada ya, kan kita nggak laporkan penggelapan. Kita yang laporan perampasan, pemaksaan untuk mengalihkan dana tersebut. Apa kapasitas dan legalitas daripada Novi? Statement abang yang kemarin tak sudi lagi berteman dengan praktisi hukum ini dibalas sama Ya. Emang gue pikirin kata Herwanto seperti itu, Bang. Dia itu ya suka gitu, suka minta izin. Boleh nggak gua ngelawan lu gitu? Nanti kita ribut, kita gini-gini. Kerja gitu. Dulu lu kemana? Ya kan? Ya. Gak usah jadi pengacara lagi deh. Mending jadi kalau masuk TV itu, aduh, udahlah. Lihat aja, lawyer itu kan kelihatan dari penampilannya gitu. Bang, Udah kemarin kan, niru-niru detektif apa? kemarin kan pihak Novi kan berujar bahwa Masa sebagai pengacara, gaya apa itu, betul gak? sebagai pengacara Emang lu tembak? Emang intelijen? Udah deh, gue gak ngomong ya. Oke. Bang kan kemarin pihak Novi kan berstatement Lihat ya kau, saya ambil pacar lu ya. bahwa untuk lebih fokus lebih fokus pengobatannya Agus. Jadi abang tuh harus bisa apa yang namanya netral, artinya abang sebagai pengacara khusus fokus hukum. Loh, saya bilang pekerjaan itu lawyer, tapi gue ngurus orang sakit, ke rumah sakit gue urus. Tapi nggak mau dilanjutin kenapa sih Bang? Karena kan pihak Teknopi kan bukan ini orang memang dari rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dipindah mendadak ke rumah sakit di Eye Center, Jakarta Eye Center. Udah ribut, terus siapa yang bawa dia ke sana? Diketawain lah, udah ngelaporin polisi, tiba-tiba datang dituntun, dia kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah Novi kembalikan uangnya, kemudian diawasi. Kan dia nggak ada kerjaan yang lain tuh, urusin uangnya Agus. Ngurusin Agus, beli sayur, beli apa tiap hari, berapa dicatat aja, laporin sama dia kan, betul nggak? Berarti nggak mau lanjutin pengobatan? Bukan mau dilanjutin bagaimana? Yang daftar dia, di sana kan dia butuh waktu dan jadwal. Uang di dia, pernah dia nelpon, pernah dia ketemu. Paling si Gary WA doang, itu kan WA basa-basi. Ya kan, paksa kalau mau jemput ambulans sama Agus. Ini cepat, nggak mungkin. Dia yang bilang ya. Hanya ngejek Agus nggak mau berobat, uang masih ada. Ini di dana, itu ngejek-ngejek doang. Pertemukan aja kita buka uang yang buat Agus tuh berapa? Emang seboros apa sih Agus? Ya kan? Donasi kan Bang. Emang Agus operasi hidung, operasi telinga, ya skincare, nggak ada kan? Betul nggak? Kasihan. Aduh, saya ini nggak habis pikir ya. Ada pengacara dengan orang yayasan yang memperlakukan atau ribut dengan orang buta seribet ini gitu. Kalian tahu nggak ini kamera ini lebih parah daripada pistol. Kalau pistol ditembak nggak kena, masuk penjara ini nembak. Ini kamera ini akan menjadi rekam jejak sejarah. Malah menguntungkan Agus dan merugikan Novi. Kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul nggak? Kan bisa. Kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh kasihan loh. Saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zalimin, saya ngapain capek-capek? Ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gua masuk, gua pikir aman, gua sadarin nggak sadar-sadar. Ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu. Ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati. Ini enggak, justru
Yang membela orang buta dihajar, diganggu, terus kita ngapain? Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu nggak punya pikiran, ya? Kalau ada pengacara ngomong, emang gue pikirin, memang nggak ada pikirannya. Oke. Donasi kan katanya itu kan bukan sepenuhnya milik Agus karena donasi itu. Nanti diaudit uangnya Agus yang masuk di yayasan berapa banyak? Kan sama-sama aja. Karena kan itu bukan sedekah katanya Bang. Alah, itu kan cara-cara orang kan. Tujuan awalnya kan jelas-jelas dia bilang bisa dibeli mobil nanti. Ini kan tujuan itu. Agus juga nggak dibilang. Cuma dari awal kan nggak diajarin bahwa Gus nanti uang ini dipikir kalau dia masuk ya berapapun masuk. Kayak kalau kita di sungai tiba-tiba memancing tiba-tiba dapat. Yang penting dia kan nggak ngambil atau merayu orang langsung secara pribadi. Itu buktinya uang Farhat masuk, uang wartawan masuk, uang banyak juga tuh uang istrinya Agus. Bang, katanya kemarin Novi bilang Agus susah dihubungin gitu Bang. Benar? Alah, pura-pura aja. Dia yang bikin susah Agus. Jadi dia masa lu berantem sama Agus baru Agus susah dihubungin? Dialah susah menghubungi, bukan Agus dihubungin, ya kan? Kalau Farhat apa sebetulnya wartawan 24 jam bisa ketemu. Susah, ya kan? Tinggal cari sini angkat topi, Anda orang Belanda bilang angkat topi Anda selamat, ya kan? Ini angkat topi. Dunia kiamat, ya kan? Betul nggak? Gitu. Bang, untuk petisi yang abang itu gimana Bang? Yang katanya 8.000 itu Bang? Petisi itu maksud saya berpikir lalu 8.000 berpetisi. Tapi kan namanya sekarang bisa direkayasa. Mereka kan punya ahli IT. Nah nanti polisi akan melihat yang nyerang itu akun asli atau apa motivasi mereka. Kemudian yang petisi itu apa? Masa yang nyumbang cuma 8.000 terus petisi 100.000, ya? Betul nggak? Terus dia biarin, terus dia bilang akan menyembuhkan. Jadi ini satu sisi uang ini dibilang menyembuhkan Agus, satu sisi menganggap uang ini gara-gara dosanya Agus, padahal uang di Novi. Nah, jadi dosanya siapa? Dosanya yayasan. Masa orang buta dikasih uang tiba-tiba dia kuasai, ya kan? Betul nggak? Bang, langkah abang selanjutnya apa nih Bang? Kan mungkin ada langkah saya? Ya katanya kan hasil medical check up Novi juga bersih, nggak mungkin narkoba. Lah saya nggak ada urusan itu. Saya nggak ada urusan dia. Kenapa lu nanya gue? Enggak, maksudnya kan ada simpang siur melebar kemana-mana. Ya nggak tahu, cuman yang saya lihat ada informasi. Tapi teman-teman yang menantang apa perlu kita bongkar. Tidak ada menuduh dia narkoba. Luruskan. Kalau dia menuduh narkoba juga, ya tinggal dites saja. Bukan hanya pergi tes, nggak narkoba, ya tes saja rambutnya, kukunya, selesai kan. Kalau nggak benar ya proses hukum. Tapi kalau tiba-tiba ada, nanti kan bahaya. Karena narkoba itu pernah narkoba pasti ketahuan. Oke. Pesannya apa Bang untuk Novi sama praktisi hukum yang membela? Pesan saya, hati-hati kalau masuk TV lawan Farhat Abbas ya. Farhat Abbas ini pembela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emang yang gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran, oke? Okay? Untuk Agus apa Bang? Untuk Agus, Gus, tenang Gus. Anggap aja Farhat Abbas ini adalah matamu. Mereka itu cuma mata-mata yang mungkin nggak dibayar, dibarah dia kok. Cemburu Agus banyak uang. Kok udah buta banyak uang kan? Itu nggak? Mereka yang normal nggak bisa punya uang banyak gitu ya, oke? Okay? Bang.